Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Sibota Kreatif. Oke, tentunya kita lagi berada di program Bakombur Yuk Kombur apa aja yang penting asik. Tentunya bersama saya Sibota Kreatif yang selalu aktif ya. Dan hari ini kita nggak sendirian, ada narasumber saya yang sangat cute ya, sangat cantik. Mulai dari kemarin mereka sudah bertanya-tanya tentang siapa narasumber saya hari ini ya. Oke. Siapa saya? Silahkan memperkenalkan diri dulu. Kenalkan semuanya, ini viewers abang namanya apa? Ada nama fans base-nya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kenalin, nama saya Vanessa Nurul Iza Nasution, tapi saya biasanya sering dipanggil Fani sih. Bukan Vanessa ya? Bukan Vanessa 80 juta ya? Bukan dong. Saya biasa dipanggil Fani. Oke. Fani sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk skripsian, kuliah, kerja. Oh, belum selesai? Belum. Oh, skripsi lah. Berarti kuliah di Unimed, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Wow, speaking English. Yeah, speak English. I can speak English but not very well. I can do. Yes. Oke, Fani lagi ngerjain skripsi ya? Iya, lagi ngerjain skripsi. Katanya ngajar juga Iya, ngajar juga private les, les privat. Di rumah-rumah orang kaya. Anda yang datang-datang ya? Saya yang datang. Oh gitu ya. Berarti kalau di zaman dulu murid yang datangin guru, sekarang guru yang datangin murid. Iya, soalnya kan di Medan saya kan ngekos kan. Jadi saya yang datang ke rumah siswa-siswanya. Untuk ngajar ya? Iya. Ngajari anaknya atau mamanya? Bapaknya. Oke, Fani udah berapa lama jadi guru private? Kalau ngajar private sih sebenarnya dari awal kuliah tuh, dari 2017 udah ngajar les. 2017 berarti udah 4 tahun ya? Iya, udah 4 tahun. Gimana nih? Selama jadi guru private apa nih plus minusnya atau suka duka enaknya ya? ngajarin anak orang kaya tuh pinter-pinter, gajinya banyak. Iya. Anak orang kaya pinter-pinter? Anak orang kaya. Apa bedanya anak orang kaya sama anak orang miskin? Anak orang kaya udah jelas sekolahnya di tempat sekolah yang bagus, sekolah internasional, sekolah Cina misalnya. Oh gitu. Diajarin tuh udah mudah-mudah aja gitu. Private les itu cuma untuk ngerjakan tugas atau conversation, percakapan gitu-gitu. Oh gitu. Jadi kalau anak yang menengah ke bawah Middle class sampai ke bawahnya itu kita lebih seperti mengabdikan diri, mencari pahala, karena harus ngajarnya tuh harus sabar. Harus sabar, harus pakai berbagai teknik gitu. Oh gitu. Berarti lebih mencari pahala ya? Iya, lebih mencari pahala. Oh gitu. For your information ya, dia pernah menjadi juara kedua atau second, apa kalau bahasa Inggrisnya? Cadangan. Cadangan menjadi. Bilang cadangan aja. Iya, katanya dia pernah menjadi juara 2 dan menjadi cadangan kompetisi bahasa wakil dari Unimed. Coba menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin mereka penasaran. Oh, jadi Fani mau jelasin dulu. Yang diikutin itu pertukaran pemuda antar negara yang diselenggarakan oleh Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Iya, betul. Jadi seleksinya itu ada pertukaran ke Australia, ke Jepang, ke Korea, ke Malaysia, Singapura, India. Jadi kemarin itu Fani seleksinya untuk yang mengikuti Australia, tapi mungkin belum rezekinya, jadi hanya bisa sebagai cadangannya aja. Oh, berarti nggak jadi berangkat gara-gara cadangan? Iya dong. Masa kita mau doain delegasinya mati biar kita jadi cadangannya? Iya ya, kan nggak mungkin mati aja napa? Iya, mati aja napa biar aku? Kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin kan? Tapi dalam hati ada juga kayaknya. Enggak lah, gila, psikopat ya. Wes, enggak dong. Oke. Fani udah dari tahun berapa berada di kota Medan? Fani dari tahun menetap itu dari tahun 2017 udah di Medan. Sambil diminum aja, Fani. Oh ya, sambil diminum. Tadi Fani minum pesan apa nih? Apa namanya? Kuat lah, es korimba. Oh, ini namanya es korimba, guys. Endorse. Jadi es korimba nih apa? Es korimba ini minuman the best di Ekspresi Kopi lah. Best sellernya, guys. Best sellernya. Ini untuk cewek-cewek yang mau nyoba minum kopi. Cocok kali ya? Cocok kali ini kok kalian misalnya pesan es korimba. Soalnya nggak begitu pahit, nggak begitu lebay rasanya, manisnya ada. Ya, kenapa jadi endorse ya? Oh ya, endorse. Ada hal yang ingin aku pertanyakan, ini mencakup kabupaten ya. Oke.
What do you think about Labusel now? Should I explain it in English or bahasa Indonesia? Arabic language. Arabic language. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Indonesia name. Oke. Gimana tadi bang What do pertanyaannya? you think about Labusel now? Aduh, sorry. Kenapa gitu? Aku pribadi mikirnya lambat sih, kura-kura. Berarti Kura-kura. menurut kamu Labusel lambat? Kenapa? Kenapa kamu berpendapat bahwasanya Labusel lambat? Kalau misalnya kita bicara pergerakan dan perubahan, apalagi di wilayah kan, itu yang paling bisa bergerak adalah anak mudanya. Mau gimana pun juga anak muda itu perannya itu paling besar dalam suatu perubahan. Artinya kamu mengatakan hari ini lambatnya Labusel karena tidak memiliki peran pemuda yang aktif. Iya, peran pemudanya nggak begitu aktif. Tidak begitu aktif. Tidak begitu aktif. Menurut kamu apa faktor tidak aktifnya mereka? Anak muda kita itu ya, bahkan saya pribadi juga kadang merasa atau bertindak apatis misalnya atau egois. Misalnya bisnisnya belum nyampe mungkin sesama pemuda atau mungkin merasa ngapain lah kayak gini, ngapain udahlah lost dulu gitu misalnya. Berarti ketidakaktifan mereka dikarenakan ketidakpedulian, apatis. Kurang peduli mungkin atau kurang tahu bagaimana kondisi daerahnya gitu. Bukan berarti semua pemuda di Labusel bang. Bukan semuanya. Kita tidak bicara ke mayoritas kali ya. Mayoritas. Nah, apakah ini berpengaruh dari pemerintahannya? Pemerintahan Labusel. Yo ilah, kan nggak mungkin pemerintah Labura. Pemerintahan Labusel lah. Gimana ya? Pemerintahan kita itu hanya bisa memberikan 50% misalnya. 50%-nya lagi itu memang harus dari hati kita sendiri. Harus dari gerakan kita aja gitu yang memang mau membangun tanah kita gitu. Artinya harus ada jemput bola dari pemudanya dan harus ada ketersediaan fasilitas dari pemerintahnya gitu. Pemerintah itu selalu memfasilitasi dari yang aku lihat ya. Selalu? Nggak selalu. Pemerintah itu pasti akan memfasilitasi, tapi kita nggak pernah mencoba untuk buat medianya gitu. Kenapa kamu begitu yakin bahwasanya pemerintah selalu memfasilitasi? Karena memang kalau kita minta ke kantor misalnya buat kegiatan kah atau misalnya kita minta apalah misalnya kan, pasti selalu ada jawaban dan selalu ada cuman kitanya aja kurang eksekusi gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Menurut kamu sendiri nih, ada nggak harapan untuk Labusel itu berkembang dari segi aktivitas pemudanya gitu? Ada dong. Soalnya kan ini pemuda-pemuda kayak lagi banyak-banyaknya gitu, maksudnya banyak. Berarti dulu dikit pemuda ya? Dulu tuh dikit karena kebanyakan pergi keluar. Oh gitu, sekarang Iyalah, udah pada pulang. sekarang udah pada mahasiswanya. pulang lah mahasiswanya kan, udah ada yang tamat, udah yang ada kerja di sini segala macam gitu kan. Oke, berarti ada harapan bahwasanya bakal berkembang. Adalah, kita lah harapannya. Oh kita harapannya? Kita dong. Wow, luar biasa. Oke, Labusel udah di usianya hampir 13 tahun, sama seperti Labuan Batu Utara. Tapi kalau banyak orang bilang, pihak-pihak lain mengatakan bahwasanya Labura jauh lebih berkembang daripada Labusel. Menurut Pani gimana? Kalau Pani lihat Labura dari tata kotanya memang lebih bagus dari Labusel. Dari kegiatan-kegiatan kepemudaannya juga lebih bagus, dan itu memang banyak, mungkin karena banyak di sana juga banyak komunitas-komunitas, ada organisasi non profit gitu. Banyak misalnya kerelawanan, kegiatan-kegiatan pemudanya lebih banyak. Di sini juga banyak. Justru Labuan Batu Selatan itu dikenal dengan kota 1000 ketua malah. Masa? Iya dong. Apa aja? Banyak. Ayo, apa? Banyak ketua di sini. Selain ekspresi kopi ini apa? Oh, ekspresi kopi Ruang dia berekspresi? di luar itu dia. Oh, di luar itu. Kita di luar pemerintahan. Itu dia organisasi non profit. Yoi. Kenapa Labura itu jauh lebih berkembang daripada kita? Iya. Abang nanya apa nih? Iya dong. Iya karena itu bang, karena memang mungkin banyak yang satu visi pengen aja gitu buat acara di daerahnya gitu, dan emang mau sama-sama kerja dan sama-sama capek. Itu ya faktornya. Iyalah, kan kita kan kebanyakan
gimana ya, kerja capek nggak mau, cuman pengen apa ya, upload di sosmed, pencitraan tuh kan kita kan mau kan. Iya. Cuman kerjanya itu males, buat proposalnya lah, revisi proposal, harus ke kantor-kantor cari donasi apa segala macam kan capek kan. Berarti teman-teman kita di Labuan Batu Selatan, tentunya pemuda di Labuan Batu Selatan itu kurang Bisa, mau bekerja keras gitu ya. Bukan kurang mau, Abang Is. Kenapa? Kan gitu. Belum dapat ininya aja, agak benang merahnya aja mungkin. Belum satu visi aja mungkin. Berarti kan karena tidak ada yang mereka lihat untuk Abang jangan menggiring saya biar saya bilang pemuda Labuan Selatan itu nggak bekerja keras ya. kan memang itu narasinya kan. Narasinya kan memang kayak gitu. Anda kan mau bilang bahwasanya Labusel itu memang pemalas. Itu narasinya kan. Arahnya kan ke sana, nggak mau kerja keras, berarti pemalas dong. Belum satu visi aja, Bang. Ya, memang nggak bisa disatukan visinya, nggak bisa. Harus ada pemersatu visi dan tujuannya itu gitu. Nggak ada. Buktinya acara setiap kali ulang tahun Labusel acaranya pasti sukses kan? Banyak kan? Lancar. Oh, berarti menurut Anda acara Food Pemkab Labusel itu sukses. Yang acaranya joget tiap tahun. Itu acara apa sih sebenarnya? Nggak tahu saya. Harusnya kan acara Pemkab nggak kayak gitu. Harusnya gimana? Lebih megah lagi gitu. Iya dong. Gimana? Ini kan hari ulang tahun kan. Iya. Harusnya kan yang dipertunjukkan karya-karya anak lokal. Iya. Bukan mengundang biduan yang nggak gitu harusnya kan. Anda harusnya kan gitu kan. Iya, harusnya seperti itu kan. Nah, terus kenapa Anda bilang itu Ada bagus? nggak produk lokal yang mau ditampilkan? Ada. Labusel punya banyak talent. Di setiap desa punya talent. Kita ada 52 desa. Masing-masing desa punya talent top. Buktinya Lida berangkat kan, itu satu orang finalis Lida. Kenapa setelah mereka udah jadi bintang baru diakuin sama kabupaten? Iya, baru dibangga-banggakan. Saya Kenapa juga saya nggak tahu. yang marah jadinya? Iya, kenapa ini? Kan harusnya Anda gitu loh. Iya, aduh, gimana ya? Anda kan lama di Medan gitu, kenal banyak teman-teman yang datang Iya. dari berbagai kota. Iya sih. Pandangan Anda gimana nih terkait kurang perhatian dari pemerintah? Gini, kita itu nggak bisa selalu dimomong loh, Bang. Nggak bisa kayak selalu seperti anak yang disuapin. Tapi kan harusnya pemerintah memfasilitasi. Pasti ada fasilitas. Kita aja nggak bisa jemput bola. Loh, buktinya kita gor nggak punya. Loh, apa harus ada gor? Harus dong untuk berkarya. Berkarya apa? Emang harus ada gor biar kita bisa berkarya? Iya dong, harus ada fasilitas kan. Fasilitas tuh lapangan juga fasilitas, Bang. Fasilitasnya seperti apa? Emang mau Abang tuh maunya fasilitas yang harus ada lightingnya, ada studionya Yo, gitu. ilah supaya anak-anak muda itu lebih rajin, lebih semangat berekspresi gitu. Jangan hanya ruang ekspresi aja yang memberikan fasilitas. Oke. Pemerintah harusnya ikut dong. Iya dong, harus dong. Kenapa Anda jadi Anda ini Ayo. plan ya. Oke, hari ini kita sedang berhadapan dengan proses pergantian kepemimpinan. Iya, betul tuh. Pak Asyong nomor urut 2 asli menang dan Bu Hasna kalah. Gimana tanggapan Pani? Tanggapan tentang pemilu ini agak menarik ya, lucu Kenapa? juga sih. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat budaya kita berpolitik di Labusel kan nggak jauh-jauh dari kubu-kubu, keberpihakan. Memang gitu kan situasi politik selalu begitu. Ya harusnya kan seperti itu kan. Tapi terlepas dari itu, yang anehnya itu apa yang aneh? Jelasin, orang nungguin kan. Apa yang aneh? Apa yang menjadi aneh dari proses yang pemilu anehnya ini? itu budaya kita berpolitik tidak begitu sehat gitu. Kenapa tidak sehat? Kenapa tidak sehat budaya politik kita? Harusnya ya budaya berpolitik kita itu bisa lebih transparan, bisa lebih terbuka gitu. Tidak melulu membicarakan seolah-olah visi misi itu omong kosong doang gitu. Oh, berarti apa yang disampaikan itu harus memang betul diwujudkan gitu. Walaupun belum diwujudkan, tapi waktu dia menjelaskan atau berkampanye itu kan harusnya lebih baik gitu loh, Bang. Oh, berarti lebih ke pemaparannya aja kurang tepat. Pemaparannya mungkin tujuannya, sasarannya kurang tepat mungkin. Kurang tepat aja pemaparannya kan. Tapi terlepas dari itu, Bang, selamat lah ya untuk yang nomor 2 Oh iya, asli. selamat atas kemenangannya gitu ya. Iya, walaupun udah banding lagi, aduh, nggak apa-apa ya nomor 3. Coba lagi 5 tahun lagi.
boleh gitu lah. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kita Kan bersaing sih. Iya betul. Kan udah diajukan MK kan? Iya, enggak? harusnya tetap standby di Pemilihan ulang tapi kemarin abang kan ikut tapi waktu pemilihan ulang gimana tuh euforianya waktu pemilihan ulang? Saya tidak ikut. Iya. Saya Tapi kan jadi- Anda melihat. Enggak, saya nggak ngikutin. Oh nggak ngikutin. Nggak begitu tertarik sama proses pemilu Berarti Anda kayak Saya golput. saya enggak. Saya tidak tertarik sama proses pemilu di 2021 ini. Kenapa? Karena narasi yang dibawa itu selalu narasi kejelekan, mengumbar-ngumbar keburukan, hanya Bukan seperti lawan, itu. ya kan? Mengincar keburukan. Sasarannya kurang tepat. Betul. Harusnya proses pemilu adalah pencerdasan kehidupan bangsa. Iya, harusnya. Memaparkan visi dan misi, progres, jangan menjelek-jelekkan. Betul ya? Betul dong. Yoi, apalagi Jangan pas- membangga-banggakan saya 5 tahun belakangan ini udah bangun ini. Betul. Itu bukan keistimewaan Anda, itu tugas Anda. Betul sekali. Apalagi ada politik intervensi. Aduh, apalagi Iya ada kan? money politik. Dengar-dengar katanya angkanya sampai 1 jutaan. Ya Allah, sedih kali proses pemilu kita kan. Aduh, apa Aku apa pengen setiap loh. daerah kayak gitu? Setiap daerah itu penyakit politik di Indonesia seperti itu. Aku berharap di 2024 politik kita itu modern. Artinya memang perang gagasan gitu. Apalagi Perang kan gagasan. hari ini kan banyak mahasiswa kita yang udah berada di kubu kemenangan kan. Berada di kubu tim kemenangan. Berarti mereka memang udah siap untuk bertarung gitu. Harusnya teman-teman mahasiswa ini memberikan edukasi atau memberikan masukan kepada tim jagoannya supaya perang gagasan nih, jangan lagi mengincar keburukan orang. Iya, relawan-relawan dari pihak-pihak apa tuh Bang? Akademisi. Bukan relawan dari si pihak pemilunya ini gitu. Iya, Relawan tim ses asli lah. ada Iya, ya tim kan. ses. Tim kemenangan lah ya. Tim kemenangan gitu kan banyak yang mahasiswa Ah. gitu. Jadi kan kalau kalian sebagai relawan harusnya lebih bisa memaparkannya itu gitu. Betul, harusnya Dengan bahasa-bahasa akademisi misalnya atau Betul dengan bahasa-bahasa sekali. yang bisa lebih gaul misalnya. maunya ada narasi seperti kita bangun ekonomi produktif, Iya. dijelaskan pemaparannya, penataan Sungai Bromo. Iya. Ini tidak ada yang Atau selalu bangga untuk menggunakan produk lokal kita Betul misalnya. sekali. Gitu. Bagaimana Jadi kalau memaksimalkan, sebagai ya? relawan-relawan politik itu, calon klan itu jangan cuman upload story tentang kerelawanan aja gitu. betul Kayak cuman sekali. posternya aja. Ngapain? Terima kasih. Kenapa kita marah-marah jadinya? Terima kasih atas yang Iya udah kan? mendukung ini Betul gitu. sekali. Sebenarnya sedih ya nengok situasi politik kita kayak gitu ya. Atau jangan-jangan kita yang nggak tahu ya? Jangan-jangan mereka itu udah dusukan kesana kesini cuman nggak diupload. Ya memang belusukan, yang aku tahu belusukan, cuman narasi yang dibawa itu tetap narasi menjelek-jelekkan. Apalagi melihat perang debat pilkadanya seperti itu. Aduh, ada yang tidak datang. Ada yang tidak datang. Aduh, saya juga nggak tahu. Tidak layak ditonton, hanya menghabiskan anggaran. Dan menghabiskan kuota saya. Betul sekali, harusnya anggarannya itu diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi seperti Anda. Anda pernah dapat beasiswa? Saya full beasiswa dari orang tua saya. Oke, seharusnya dia wajar dong mendapatkan beasiswa. Dia finalis pertukaran mahasiswa dari Unimed, mahasiswa Labuan Batu Selatan, harusnya dapat beasiswa minimal ya biaya Apresiasi. kos lah ya. Biaya kos selama setahun ya kan. Iya gitu. 10 jutaan. Masa Sedih nggak- banget ya, sedih banget. Gimana ya? Saya juga, kok jadi saya sih bang? Kenapa? Fanny juga pernah jadi duta wisata kan? Pernah jadi duta wisata, pernah jadi Miss Scout juga. Tapi nggak ada apresiasi gitu loh, nggak ada. Apa sih tadi duta bahasa? Duta wisata, Duta wisata. Duta wisata Labusel sama Oh iya, tahun berapa? 2018 sama Bang Wow! ini loh. Bermana? Iya. Wow! Duta wisata Duta Labusel. wisata, bayangin. Gak dapat Tapi apresiasi. nah, jadi waktu saya seleksi yang PPAN itu pertukaran pemuda, kan dilihat CV-nya nih kan. Ditanya, kok kita nggak ketemu ya waktu duta wisata Sumatera Utara? Kenapa utusan dari Labusel nggak ada ya? Kata kepala disporanya. Kayak dispora Sumut bilang kayak gitu. Padahal ini kamu bagus loh katanya gitu. Kenapa dari Labusel nggak ada ya duta wisatanya? Aduh Pak, saya kurang tahu. Fanny bilang kayak gitulah. Tapi yang setahu saya mungkin dari pihak Labusel, namanya juga kita backup daerah kita lah kan, nggak mungkin kita jelek-jelekan kan. Mungkin aja dijelekkan di sini. Jelekkan aja nggak apa-apa. Memang jelek kok. Fanny bilang
Ini Pak mungkin kurang informasi mungkin Pak, atau informasinya terlambat, atau mungkin lagi sibuk aja gitu. Ya udah, aduh kamu sayang kali, kenapa nggak lanjut aja ke duta wisata, katanya gitu. Berarti kan pemerhati dari pemerintah ini kurang gitu. Iya, apresiasinya juga. Tolonglah pemuda-pemuda yang kreatif itu ya diapresiasi, sebelum dan sesudah mereka berkarya itu diapresiasi. Ya kan, harusnya kan begitu kan. Jangan harusnya. Ketika mereka sudah mencapai sebuah titik kesuksesan seperti siapa nih yang masuk Rida ya? Rida ya, siapa namanya? Siapa? Rida ya? Rida. Nah, ini kebetulan studio lagi rame makanya bisa nanya. Siapa namanya? Rida. Yang lolos ke Lida, tiba-tiba begitu namanya cuk masuk ke Lida, semuanya mengklaim itu dari daerah saya. Semuanya ada poster tuh. Ada poster. Saya mendukung. Sebagai kepala keluarga mendukung Rida di Lida. Kayak cuy, untuk apa cuy? Kemarin dia manggung sana sini juga nggak disupport. Nggak disupport loh. Toh yang diundang di waktu HUT Pemkab nggak dia. Kenapa itu? Kenapa sekarang klaim? Nggak boleh dong. Boleh dong. Enggak lah. Harusnya gimana? Harusnya kita sebagai manusia yang diberikan Tuhan kesempatan dengan memiliki rezeki, jabatan, harusnya lebih peka dengan potensi anak bangsa. Contoh kita lihat ada tetangga kita bisa menyanyi. Harusnya kita expose loh ini. Iyalah. Harusnya kita dorong dia, harusnya kita kasih dia panggung, kita gendong dia bagaimana supaya jadi orang yang terkenal. Harusnya seperti itu. Harusnya walaupun paling minimal lah. Ada acara kayak lomba-lomba kayak liga dangdut ini kayak lomba karaoke kan? Ketika atau kita melihat ada potensi orang lain harusnya kita support kan? Iya dong. Harusnya begitu. Jangan ketika seseorang sudah menjadi bintang tiba-tiba masuk klaim. Tidak boleh. Oke Pak, ini kita sudah berada di ujung segmen ya. Kita udah 20 menit lebih ya. Ngobrol udah panjang juga. Hal yang ingin aku pertanyakan sangat sederhana. Kita sudah memiliki pemimpin baru. Pak Asyong bakal menjadi Bupati Labuan Bajo Selatan, sah menjadi Bupati, tinggal nunggu pelantikan. Yang memiliki jargon membangun perubahan. What do you think about that? Semoga slogan-slogan dan semoga visi misi yang disampaikan Pak Asyong dan semua relawannya itu bisa dicicil dikit-dikit gitu. Semoga aja gitu. Dan kita juga sebagai masyarakat Labusel yang memang udah menyepakati dia sebagai bupati kita, harusnya kita juga bisa support. Betul, sepakat kita. Memang kita harus support. Pak Bupati Asyong harus bisa mengatasi seluruh kotoran-kotoran yang tersisa. Ya. Iya. Kotoran dari mulai kotoran jalan yang berlubang, berlumpur, bangunan mangkrak dan SDM yang rendah itu harus dihadapi oleh dan pegawai honor yang begitu banyak, nggak tahu kerjanya apa ya kan? Mending diseleksi aja gitu, dibuat ujiannya ya kan? Betul. Atau dibuat program-programnya ya kan? Karena dinas itu bukan tempat reunian keluarga. Iya. Dinas itu tempat bekerja. Ya. Betul ya. Nah, itu menjadi PR Pak Bupati Asyong ya. Dan semua jajaran dan relawan-relawannya. Iya, betul sekali. Karena waktu Pak Asyong untuk membereskan ini semua hanya 3 tahun. Iya, karena kita bakal dihadapkan dengan pemilu serentak di tahun 2024. Jadi cuma waktu 3 tahun untuk membereskan ini semua. Minimal membereskan lah, nggak usah lah kita cerita pembangunan, nggak usah lah. Beres aja lu yang sudah mangkrak-mangkrak ini, beres aja lah dulu gitu. Kira-kira mampu nggak ya? Tantangannya lebih besar sih, soalnya ini masih pandemi kan. Lebih besar dong. Tapi aku pikir tim Pak Asyong ini solid sih. Iya. Solid. Dari mulai mereka beroposisi mampu menggulingkan petahana kan solid. Iya dong. Solid. Aku pikir Pak sampai pemilu ulang juga menang kan? Gila. Enggak kayak Labuan Batu terbalik angka. Terbalik dong. Gila. Terbalik yang menggugat menang kan. Pak Asyong timnya solid lah. Jadi kita tunggu tim Pak Asyong datang ke sini. Ya. Kita interview di sini ya. Kita cerita bagaimana cara atau paling enggak relawannya deh. Relawan asli. Kita udah membangun komunikasi dari timnya yaitu Komtas, Ngopi udah kita undang. Ya. Ketua tim gerakan milenial asli udah kita undang. Oh iya, milenial asli ya. Cuman belum direspon aja mengenai tanggal. Kenapa sih? Padahal kan kita mau cerita-cerita aja. Enggaknya pedas-pedas sekali kan.
Oke, Pak, nih kita sudah berada di ujung segmen seperti biasa di program Bakom Burjo di radio di radio lah. Alah, udah kena pecat. Oke, di programnya Bakom Burjo di channel YouTube-nya si Botak Kreatif ada namanya segmen Bober. Apa itu Bober? Bober adalah bongkar berita atau konsumsi oleh publik hari ini. Kira-kira ada dari Pani? Jadi ini konsumsi yang masih hangat banget, guys. Hangat ya? Hangat dong. Belum bisa dikonsumsi semua ya? Belum. Tapi namanya juga informasi ya. kalau Bisa yang benar, bagus bisa salah ya? Iya, bisa benar bisa salah, bisa kejadian bisa enggak. Ya, betul. Didoain aja kalau yang bagus-bagus tuh mohon doanya gitu. Apa kira-kira? Jadi ada satu mahasiswa di universitas yang sangat terkenal. Mahasiswanya lah asli Labusel. Mahasiswa Labusel. Jurusan arsitek. Di universitas terkenal. Iya, gitu dia lagi ngedesain pembangunan di apa sih Bang namanya Bang? SBBK. Di SBBK itu mau dirubah lagi fungsi-fungsinya gitu. Bakalan dirubah lagi secara fungsionalnya, secara tata tempat-tempatnya gitu, letak-letaknya gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat nih sekarang di SBBK. lapangan SBBK kemarin kan udah cantik kan, ada di tengah-tengahnya bunga-bunga lah apalah. Tapi kalau hujan tuh pasti banjir di tengah-tengah gitu. Atau pinggir-pinggirnya itu pasti ada banjir-banjir, itu gara-gara apa? Desainnya yang kurang fungsional gitu. Jadi si teman aku ini ada grand design yang diajukan sebagai proposal dia. Jadi dia mau buat ini sebagai wajah baru dari Labusel. Wow, berarti ini adalah sebuah rencana proyek ya? Iya. Untuk ngebentuk bagaimana bangunan gedung SBBK dan lapangan SBBK menjadi lebih bermanfaat lagi, lebih fungsional lagi. Ditambahin mungkin ada pohonnya, ada tempat duduknya, ada tempat skating, tempat lari, tempat sepedaan gitu. Stasiun, atau bandara. Jangan dong, kebanyakan nggak bisa, nggak muat. Jadi lebih tepatnya dia seperti alun-alun, tempat berekspresinya anak-anak muda ya. Itu adalah program dari teman kita yang lagi diajukan kepada pemerintahan, mudah-mudahan bisa di ACC, bisa terrealisasi supaya tupoksi daripada gedung SBBK itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, tidak lagi diusir oleh petugas. Karena kita sering diusir main skate. Ini kamu ngapain di sini? Iya, main skate pun nggak boleh, ya kan? Padahal itu sarana umum kan. Padahal kayak juga nggak ada yang dirugikan di situ. Skate-nya juga beli sendiri. Betul, kayak lapangan Merdeka kan bebas kan? Ya, bebas tidur situ pun boleh kan? Ya kan? Yang penting jangan biar ada lapangan kan? Orang gila dong. Makanya bebas kan? bebas. Kenapa gedung SBBK nggak boleh gitu? Iya. Padahal kan punya rakyat. Seolah-olah kayak disengketa gitu ya. Betul, makanya aduh, kita doakan lah ya. Tapi kayak kontroversinya dari pihak ada nih satu apa nih Bang namanya? Komunitas juga apa? Komunitas. Kenapa? Yang mau ngeklaim si lapangan SBBK itu jadi tempat UMKM untuk masyarakat Labusel. Oh, ada klaim seperti itu? Ada. Yang mau disulap jadi tempat UMKM. Jadi pabrik kerupuk. Tempat jualan. Oh, tempat jualan. Tempat orang jualan. Jadi bisa sebagai pusat ekonomi UMKM untuk masyarakat Labusel gitu. Sebenarnya dikolaborasi dengan konsep pertama juga bisa. Bisa. Cuman apakah yang kedua belah pihak ini bisa bersatu? Harusnya bisa bersatu demi pembangunan. Kalau untuk namanya pembangunan, jauhkan kepentingan lah. Iya sih. Kalau masih ada kepentingan, pembangunan tidak akan terjadi, Bos. Iya sih. Oke. Kalau ada kepentingan, pembangunan tidak akan terjadi semaksimal mungkin. Kepentingan rakyat lebih utama. Iya. Makanya ruang ekspresi menghimpun teman-teman semuanya untuk berekspresi. Iya. Karena di sini tidak ada kepentingan siapapun. Silakan ekspresikan aja. Ekspresikan aja. Juga tempat yang mau dipakai semuanya bisa. Silakan. Namanya juga mau berekspresi. Berekspresi boleh. Mau ngapain? Nyanyi bisa. Curhat, podcast bisa. Beauty Semua vlogger, bisa. mukbang. Bisa semuanya. Oke teman-teman, kita sudah berada di ujung segmen. Terima kasih buat narasumber saya yang sangat luar biasa, mahasiswa berprestasi yang kurang perhatian. Mahasiswa berprestasi yang kurang perhatian dari pemerintah. Oke teman-teman, terima kasih udah nontonin video dari Botak Kreatif di program Bakom Burjo bersama narasumber saya Vanessa. Ya, makasih ya udah diundang. Ya. Jadi saya bisa lebih berekspresi nih. Betul dong. Kasih dong closing statement. Semoga kita sebagai pemuda-pemuda Labusel ini kita bisa kerjasama. Soalnya kan kalau misalnya daerah kita maju, kita juga dan generasi-generasi kita selanjutnya bisa menikmatin itu gitu. Jadi ayo, aku ngajak kalian semua.
Oke, terima kasih buat Vanessa yang udah mampir di program Bakom Buryo di podcastnya Si Botak Kreatif ya, tentunya di studio kami, di studio Ruang Ekspresi, di Ekspresi Kopi. Minuman yang kami minum dari Ekspresi Kopi, silakan aja teman-teman yang pengen berdiskusi bersama kami. Di Ruang Ekspresi juga menyediakan lapak-lapak baca, lapak-lapak diskusi, nonton bareng, berekspresi, bermusik, menyediakan lapak-lapak itu semuanya untuk kita semuanya berekspresi. Terima kasih juga Pani udah mampir di program kami. Terima kasih buat teman-teman kru yang udah. Tunggulah, belum, aku kan belum. Lama kali ya. Selalah. Asik, terima kasih. Terima kasih lah buat teman-teman semuanya yang udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mendukung channel kami ini. Doakan channel kami berkembang. Dan saya Ajar pamit undur diri. Dan Vanessa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.